Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Putri Alamsyah dengan NIM 111909100000115. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 poin untuk memenuhi UAS Islam dan Ilmu Pengetahuan. Nah, poin pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang ilmu pengetahuan dalam sistem pendidikan Islam. Nah, sebelumnya mari kita telaah terlebih dahulu apa itu ilmu pengetahuan. Kata ilmu pengetahuan sendiri itu berasal dari bahasa Arab yaitu ilm, yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Nah, dalam perspektif Islam itu sendiri, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Nah, selanjutnya di dalam surat Al-Zumar ayat 9 Allah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nah, di dalam surat Al-Zumar ayat 9 itu sendiri, sudah jelas orang yang memiliki pengetahuan atau orang yang berilmu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak berilmu. Nah, dikatakan dalam surat Al-Zumar ayat 9 bahwa sesungguhnya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran, nah ini berarti orang-orang yang tidak berilmu atau tidak akan bisa mengambil hikmah dalam setiap perbuatannya dan hanya mendapatkan hinaan serta keburukan karena kurangnya pengetahuan yang mereka miliki. Nah, itu adalah salah satu dari sekian pentingnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam itu sendiri sebagai sarana atau penghubung agar lebih dekat dengan Allah, selain itu juga agar bisa bermanfaat bagi sekitar, serta bisa menjalin hablum minanas yang baik. Begitupun menjalin hubungan dengan baik dengan alam. Yang mana maksudnya di sini adalah turut serta dalam menjaga alam sekitar. Kemudian selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai peran guru. Nah, guru ini adalah profesi yang sangat mulia dan yang pastinya sangat keren. Tanpa adanya guru, sistem pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Dan murid tidak akan bisa menyerap ilmu pengetahuan dengan semestinya. Kenapa sih guru sangat berperan dalam pendidikan? Alasannya, karena guru adalah pembimbing kita sebagai murid dalam menyerap segala ilmu pengetahuan yang diajari. Tanpa bimbingan dari guru, kita tidak akan tahu arah dan tujuan dari kita belajar. Makanya, ada suatu kalimat yang mengatakan, guru yang baik akan menghasilkan murid yang baik pula. Nah, di dalam kalimat ini sudah sangat jelas bahwa guru sangat berperan penting dalam keberhasilan suatu murid dan sangat penting bagi sistem pendidikan. Nah, di sini setiap orang mempunyai metode belajar atau mengajarnya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti metode belajar yang kita ikuti selama ini. Dan kita juga tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti metode mengajar yang selama ini kita ikuti. Nah, contohnya ada metode belajar di mana orang itu tidak suka mendengarkan musik sedikit pun dan tidak bisa fokus ketika ada suara-suara walaupun itu hanya sedikit. Itu contohnya saya. Tapi ada juga nih orang yang sangat suka ketika belajar itu mendengarkan musik yang semangat gitu. Jadinya ketika dia mendengarkan musik itu, mereka merasa kayak semangat belajarnya itu naik, semangat belajarnya itu tumbuh karena dengan mendengarkan musik itu. Nah, tapi ada juga yang tadi saya bilang tidak bisa mendengarkan musik sama sekali. Begitupun juga dengan metode mengajar. Ada guru yang lebih suka komunikasi satu arah. Guru itu menjelaskan dari awal sampai akhir, sudah dijelaskan saja. Tapi ada orang yang ada guru yang lebih suka berdiskusi dan komunikasi dua arah untuk mendapatkan perspektif lain dari muridnya itu sendiri.
Nah, jadi metode mengajar dan metode belajar orang itu berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengikuti apa yang selama ini kita ikuti. Nah, ilmu pengetahuan ini terdiri dari banyak jenisnya, sehingga kita harus mengklasifikasikannya agar lebih jelas saat mempelajarinya. Jadi kita tidak berantakan ketika mempelajari sesuatu, lebih jelas runtutannya. Nah, klasifikasi ilmu menurut Islam itu sendiri terdapat dari banyak sumber. Ada yang dari Ibnu Farabi, ada yang dari Ibnu Sina, ada yang dari Kementerian Agama kita sendiri. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang klasifikasi ilmu dalam Islam menurut Ibnu Farabi. Nah, Ibnu Farabi ini mengatakan bahwa ilmu bisa diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu ilmu bahasa, logika, ilmu pengetahuan atau dasar, fisika atau ilmu alam, dan metafisika. Nah, setelah kita mengerti klasifikasi ilmu pengetahuan dan sistem pendidikan, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dalam pendidikan Islam. Nah, kurikulum ini sangat penting peranannya dalam sistem pendidikan. Kenapa? Karena kurikulum ini berisi rancangan atau rencana untuk nantinya pendidikan itu berlangsung, sistem pendidikan itu berlangsung. Nah, tanpa adanya rencana, ini sistem pendidikan akan tidak jelas gitu arahnya mau kemana dan akan berantakan. Tidak mempunyai pedoman pasti bagaimana berlangsungnya. Nah, makanya di sini kurikulum itu sangat penting untuk menentukan keberhasilan dari sistem pendidikan itu sendiri. Nah, di dalam Islam, kurikulum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada keimanan atau akidah, yang kedua ada keislaman atau syariah, yang ketiga ada ihsan atau akhlak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu tentang kegiatan-kegiatan ilmiah sebagai faktor perkembangan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Di sini dijelaskan dalam surat Yunus ayat 101 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kuling zuru madza fis samawati wal ad. Wa ma tugnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, di dalam surah Yunus ayat 101 ini, Allah menyuruh kita untuk meneliti alam semesta ini untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah dan untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita. Nah, kita sebagai umat muslim juga harus turut mengembangkan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Ilmuwan harus sering melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah yang nantinya akan berguna sebagai bahan belajar umat Islam. Banyak kegiatan ilmiah yang biasa dilakukan ilmuwan untuk mengembangkan Islam dalam bidang pengetahuan seperti yang pertama ada memburu manuskrip, yang kedua ada melakukan terjemahan, yang ketiga ada menulis ringkasan, selanjutnya ada menulis karya orisinal, selanjutnya ada menyalin dan melakukan distribusi buku, kemudian ada melakukan rihlah dan diskusi ilmiah, dan yang terakhir adalah melakukan eksperimen. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Nah, kita bahas apa itu manuskrip. Nah, manuskrip itu bisa disebut juga naskah dokumen yang secara langsung dibuat oleh tangan manusia. Bisa ditulis secara tangan maupun secara ketik. Nah, yang dimaksud di sini adalah ilmuwan bisa memburu manuskrip kuno. Kenapa sih kita harus memburu manuskrip kuno? Nah, hal ini agar kita bisa mengetahui apa yang terjadi di zaman dahulu seperti sejarah. Nah, di sini tuh kita bisa membuktikan sejarah dengan memburu manuskrip kuno itu sendiri. Nah, kita juga bisa mengetahui banyak kejadian di masa lalu. Nah, selanjutnya ada kegiatan ilmiah menerjemahkan. Kalian pasti sudah tahu apa itu menerjemahkan. Nah, maksudnya di sini tuh ilmuwan harus suka menerjemahkan suatu dokumen, buku, naskah, atau riset dari bahasa lainnya ke dalam bahasa
ilmuwan itu sendiri, bahasa ibu ilmuwan itu sendiri, yang nantinya tuh berguna untuk orang banyak, bisa untuk keperluan riset atau bisa untuk pembelajaran. Nah, kita harus belajar dari sumber lain atau dari negara lain untuk menambah pengetahuan dan pandangan lainnya. Kemudian, kita juga harus bisa menulis komentar atau ringkasan. Nah, ketika kita membaca sebuah buku atau sebuah dokumen, baik itu buku fiksi maupun non-fiksi, kita bisa menulis dan mempublikasikan ringkasan atau komentar dari buku yang telah kita baca tersebut. Nah, tujuannya apa? Di sini tuh kita bisa agar kita bisa mengetahui apa yang sekiranya menjadi kelebihan atau kekurangan dari buku itu. Nah, dan ketika orang lain juga ingin membaca buku itu, orang itu bisa mendapat gambaran mengenai buku yang akan dibacanya itu dari hasil ringkasan atau komentar yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita juga bisa menulis karya orisinal yang nantinya akan dipublikasikan yang berguna untuk kepentingan orang banyak. Bisa untuk bahan literasi dari riset atau penelitian. Kegiatan ilmiah ini juga bisa kegiatan ilmiah yang bisa dilakukan selanjutnya juga adalah menyalin dan mendistribusikan buku. Nah, kita bisa melakukan distribusi buku ini agar bisa dan dinikmati banyak orang. Selanjutnya adalah melakukan rihlah atau diskusi ilmiah. Nah, ketika ilmuwan melakukan suatu riset atau penelitian, mereka akan melakukan perjalanan dan mengunjungi suatu tempat yang gunanya untuk mengetahui berbagai kegiatan ilmuwan dan untuk menambah perspektif lain dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, juga ada diskusi ilmiah nih. Nah, diskusi ilmiah ini adalah kegiatan ilmiah yang sangat penting dilakukan untuk saling bertukar opini dan pandangan terhadap suatu permasalahan. Sebenarnya tuh diskusi ilmiah itu harus sering dilakukan. Karena ketika kita mendapatkan suatu permasalahan yang kita bingungkan, kita bisa berkumpul dengan banyak orang dan kita bisa mencari nih apa kira-kira solusinya dalam menangani permasalahan ini. Jadi diskusi ilmiah itu sangat berguna. Nah, dan yang terakhir adalah eksperimen. Nah, kita juga bisa melakukan kegiatan ilmiah seperti eksperimen. Dan ini sangat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Eksperimen itu sendiri adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis. Nah, hasil dari eksperimen ini akan sangat berguna untuk keberlangsungan kehidupan. Karena sejatinya setiap ilmuwan pasti akan melakukan eksperimen untuk menemukan inovasi-inovasi baru yang nantinya akan diberikan kepada orang banyak dan bermanfaat bagi orang banyak. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu tentang penelitian ilmiah di bidang agama. Saya akan bacakan hadis tentang keutamaan ilmu dari hadis riwayat Muslim nomor 1631 yang berisi Bismillahirrahmanirrahim. Iza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin min sodakotin jariyatu wa ilmi yungtafa'u bihi wa waladin solihi yad'ula. Artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Dari hadis ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu adalah hal yang sangat penting yang harus kita pelajarin agar amal kita ketika meninggal pun masih terus berjalan. Nah, salah satu cara dalam mempelajari ilmu adalah dengan melakukan penelitian. Penelitian ilmiah tidak hanya di bidang ilmu seperti matematika, fisika, maupun biologi. Tapi ada juga penelitian di bidang agama, seperti dalam ilmu Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf, ilmu kalam, dan filsafat Islam. Nah, penelitian agama ini sangat penting dilakukan untuk pengembangan kehidupan keagamaan itu sendiri. Menurut Jalaluddin Rahmat, penelitian agama ini memiliki prosedur penelitian sendiri yang disebut irfaniyah, yang di dalamnya terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama ada takhliyah atau pengosongan perhatian dari makhluk, yang kedua ada tahliyah,
itu menghias diri dengan perbuatan amal soleh, dan yang ketiga ada tajliyah, yaitu ditemukannya jawaban-jawaban batiniah terhadap persoalan yang dihadapi. Nah, terdapat banyak kekurangan nih dari penelitian agama terdahulu, seperti kebanyakan pemikir ahli, agama di Indonesia memiliki ciri pemikiran yang spekulasi teoritis, nah sehingga tidak mampu untuk memecahkan suatu masalah. Nah, yang kedua, tidak adanya penggunaan metode empiris serta penguasaan tentang pengetahuan sosial dalam melakukan suatu penelitian agama, sehingga para ahli agama tersebut tidak mampu memahami kondisi masyarakat yang religius. Padahal kita harus menggunakan metode empiris serta harus melakukan pendekatan secara sosial. Nah, yang ketiga, pemakaian metode deduktif yang menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat terhadap perilakunya dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan agama yang selama ini ia yakini. Nah, ada contoh nih dari ilmuwan bidang agama dan penelitiannya, seperti Imam Bukhari yang merupakan penyusun Sahih Bukhari, dan ada juga tokoh ilmuwan fikih yaitu Imam Syafi'i yang menghasilkan buku pertama tentang ushul fikih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang poin keempat, yaitu aspek ilmu pengetahuan Islam. Nah, aspek ilmu pengetahuan Islam ini terdiri dari 3. Yang pertama ada ontologi Islam, yang kedua ada epistemologi Islam, yang ketiga ada aksiologi Islam. Nah, Apa sih itu ontologi? Nah, simpelnya atau bahasa sederhananya, ontologi adalah teori tentang ada dan realitas yang mempelajari hakikat dan keberadaan tentang segala sesuatu. Nah, contohnya lagi nih, misalnya tentang sahabat. Kita tuh pasti punya sahabat yang bareng-bareng terus sama kita dari kecil, udah bertahun-tahun kita barengan, ada terus bareng dia, kemana-mana bareng dia. Namun setelah kita tamat sekolah, terpaksa nih harus berpisah karena tujuan hidup masing-masing yang tentunya berbeda. Nah, kemudian kembali bertemu lagi dengan sahabat kita yang sudah lama terpisah ini setelah sekian tahun lamanya. Saat bertemu pasti dia akan memiliki banyak perubahan seperti perubahan di rambutnya, perubahan dari cara bicaranya, atau misalnya perubahan dari tinggi badannya, entah fisik ataupun secara pribadinya gitu. Namun kita tahu di sini, kalau misalnya itu tetap sahabat kita, walaupun banyak perubahan, itu tetap sahabat kita karena itu adalah realitasnya. Itu realitasnya, walaupun ada perubahan banyak, itu tetap adalah sahabat kita. Itu adalah contoh ontologi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh ontologi dalam keislamannya adalah ontologi Al-Quran. Nah, ontologi kajian keislaman adalah realitas teks Al-Quran, yaitu pengetahuan yang benar-benar real diperoleh dari teks Al-Quran. Hal ini karena esensi Islam adalah ajaran Al-Quran. Nah, jadi suatu kajian dapat dinyatakan islami jika dilakukan dalam perspektif Al-Quran. Jika mengikuti dari Al-Quran, pedomannya itu Al-Quran. Nah, berbeda halnya dengan kajian intelektual, yang ontologinya itu adalah realitas fisik dan metafisik. Nah, menurut Al-Ghazali, ilmu itu terdiri dari ilmu intelek murni dan ilmu keislaman. Nah, setelah kita bahas ontologi, selanjutnya kita akan bahas epistemologi. Nah, apa sih itu epistemologi? Nah, kata epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme yang artinya pengetahuan, dan logos yang artinya teori atau ilmu. Jadi, epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal-muasal metode, struktur, dan valid atau tidaknya suatu pengetahuan. Jadi di sini tuh epistemologi tuh kita mengkaji tentang sumbernya itu, asalnya itu kayak gimana, awalnya itu kayak gimana, kenapa bisa jadi gini, kenapa hasilnya bisa seperti ini, dan juga kita harus tahu ini valid atau enggak pengetahuan ini gitu. Jadi maksud dari epistemologi itu adalah seperti itu. Nah, epistemologi dalam
kajian Islam itu adalah contohnya itu ada apa ya? Misalnya dulu kita balik ke kehidupan sehari-hari dulu. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah misalnya yang simpel nih, yang biasanya kita lihat itu misalnya ada meja ya, kita contohin meja. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau benda itu adalah meja? Kita kan nggak tahu tuh kenapa kita bisa mikir kalau benda itu adalah meja. Awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera kita. Setelah itu mulai dilakukan analisa melalui hal yang sudah kita dapat dari kita kecil. Kita punya akal kan, manusia punya akal. Nah, kita melakukan analisa dengan akal kita. Nah, akal kemudian mengkategorikannya atau mengklasifikasikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang meja itu. Nah, inilah yang disebut epistemologi. Epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti benda-benda lainnya. Gak cuma tentang kursi, bisa jadi buku, bisa jadi, gak cuma tentang meja, bisa jadi kursi, bisa jadi buku, dan lainnya. Nah, epistemologi ini bersangkutan dengan masalah yang meliputi yang pertama, filsafat. Si epistemologi itu berhubungan sama filsafat. Filsafat itu adalah ilmu yang berusaha untuk mencari hakikat dan kebenaran dari suatu pengetahuan. Yang kedua, metode. Nah, metode itu tujuannya ya untuk mengantarkan atau memberikan metode kepada manusia untuk memperoleh realitas dari suatu kebenaran itu sendiri. Yang ketiga, ada sistem. Nah, sistem itu adalah cara untuk memperoleh realitas kebenaran pengetahuan. Nah, sebenarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah itu sendiri tidak terdapat kata filsafat, namun tidak berarti Al-Quran dan Sunnah tidak mengenal apa itu filsafat. Pemikiran terhadap hukum Islam telah lahir sejak awal umat Islam, disebabkan oleh adanya dorongan Al-Quran dan Sunnah Rasul, agar manusia dapat menggunakan pikirannya atau akalnya dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Misalnya dalam surat Al-Isra yang langsung diterjemahkan adalah, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sehingga kita semuanya ketika ingin melakukan sesuatu atau menghadapi persoalan sesuatu, itu harus berdasarkan pengetahuan yang kita dapat. Jadi kita nggak boleh asal gitu untuk melakukan suatu tindakan atau bertindak, atau ya kita nggak boleh gegabah. Kita harus tahu dulu apa sebenarnya yang terjadi. Kita harus menggunakan akal pikiran kita. Sebagai manusia kita harus selalu mengikuti akal pikiran kita. Jangan selalu dari emosi gitu. Kita harus mengikuti apa yang ada di dalam pikiran kita, seperti itu. Nah, epistemologi dalam Islam ini seringkali disebut sebagai filsafat hukum Islam, yang merupakan cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari tentang hukum Islam sebagai objeknya. Nah, sejarah perkembangan epistemologi Islam ini sudah mulai sejak zaman filsuf Yunani yang diawali oleh Al-Asy'ari, dan kemudian terus berkembang meskipun mendapat pertentangan dari banyak pihak. Nah, setelah kita sudah mempelajari epistemologi, selanjutnya kita pelajari aspek yang ketiga, yaitu tentang aksiologi. Nah, apa sih aksiologi ini? Aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio dan logos. Aksio itu artinya pantas atau layak, sedangkan logos itu artinya ilmu. Jadi, aksiologi merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Jadi mungkin lebih simpel ya, atau lebih gampangnya itu, aksiologi itu tuh adalah ilmu yang pelajari hakikat atau misalnya manfaat dari suatu pengetahuan yang kita pelajari. Gitu. Jadi intinya tuh tentang apa itu manfaat dari pengetahuan kita, apa kegunaannya bagi banyak orang, dan apa artinya, apa nilainya gitu. Nah, contohnya
ketika kita mempelajari cabang ilmu biologi, kita harus tahu apa manfaat dari kita mempelajari dan apakah ketika kita melakukan sebuah penelitian terkait dengan ilmu biologi yang kita geluti, itu tidak akan berdampak buruk bagi banyak orang dan memberikan manfaat pada banyak orang. Nah, kita harus tahu nih apa yang kita pelajari dan apa yang kita bagikan ke orang lain itu bisa bermanfaat dan tidak berdampak buruk bagi mereka. Nah, sedangkan aksiologi dalam Islam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai atau etika atau bisa disebut juga akhlak. Dan akhlak ini merupakan tujuan pokok bagi orang yang mempelajari ilmu itu sendiri. Aksiologi dalam Islam itu memandang bahwa ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta atau pemberi nilai. Karena nilai kebaikan dan keburukan itu sejatinya adalah dari Tuhan dan untuk manusia. Dan manusia yang akan memberikan nilai terhadap perilaku serta perbuatan. Sedangkan menurut ilmuwan barat itu sendiri, ilmu itu tidak ada yang benar-benar bebas nilai. Tapi sangat tergantung kepada siapa dan paham yang diyakini. Sekian dari saya, Hanifah Putri Alamsyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.